Go. Halo sahabat hukum Nusantara, ketemu lagi dengan kita di Stasiun Hukum. Hari ini kita akan membahas perihal tentang fidusia, undang-undang fidusia, yakni pasal 15 tentang hak eksekutorial. Ya, hak eksekutorial bagi perusahaan finance atau leasing yang diatur dalam undang-undang fidusia. Nah, ini perlu masyarakat mengetahui bahwa hak eksekutorial itu yang terdapat pada pasal 15 Undang-Undang Fidusia sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 yang mana bahwa hak eksekutorial itu tidak bisa serta-merta dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang tidak tepat. Misalnya menggunakan jasa pihak ketiga. Tentu nanti saya akan uraikan tentang jasa pihak ketiga. Nah, di sini perlu saya jelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 15 Undang-Undang Fidusia di situ jelas mengatakan bahwa apabila para pihak antara kreditur dan debitur, ya tentunya debitur ingkar janji atau wan prestasi, maka terkait objek fidusia tidak bisa dilakukan penarikan secara hak eksekutorial oleh kreditur apabila pihak debiturnya menyerahkan secara sukarela kepada pihak kreditur. Apabila masyarakat atau pihak debiturnya tidak mau menyerahkan secara sukarela kepada pihak kreditur, maka upaya yang dilakukan terhadap objek fidusia tersebut ialah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019, yaitu harus melalui badan peradilan. Itu yang berwenang. Jadi ketika sudah ada putusan badan peradilan nantinya, baru bisa dilakukan eksekusi atau eksekutorial terhadap objek fidusia. Itu yang perlu masyarakat ketahui. Nah, tentu saya akan mengurai tentang pihak ketiga. Pihak ketiga yang biasa digunakan oleh pihak finance. Kalau di masyarakat mungkin dikenal dengan mata elang, ya, mata elang. Nah, apabila pihak mata elang ini atau debt collector melakukan upaya penarikan paksa terhadap objek jaminan fidusia, maka masyarakat boleh atau berhak melaporkan perkara tersebut ke pihak yang berwenang. Siapa yang berwenang? Yaitu Kepolisian Republik Indonesia selaku penyidik atas perintah undang-undang. Ya, jadi masyarakat boleh melaporkan dengan laporan perampasan. Jadi tindakan yang dilakukan oleh para debt collector atau pihak ketiga yang digunakan oleh jasanya oleh finance itu adalah tindakan ilegal, tidak dibenarkan oleh hukum. Maka masyarakat boleh melaporkan tindakan perampasan tersebut ke pihak yang berwajib, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Nah, jadi sahabat hukum, sahabat Stasiun Hukum Nusantara, ini penjelasan saya yang singkat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat Indonesia dalam menjaga harta bendanya. Ingat, cedera janji itu harus ada putusan pengadilan. Tidak boleh dilakukan dengan cara-cara semena-mena, apalagi melakukan perampasan di jalan. Ingat, negara kita adalah negara hukum, semua harus sesuai dengan aturan dan tatanan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan di luar koridor hukum. Apabila ada orang-orang yang melakukan tindakan di luar koridor hukum, maka tempuhlah sesuai dengan jalur hukum.
Demikian sahabat Stasiun Hukum Nusantara, kita akan bertemu di episode berikutnya. Salam sahabat hukum Nusantara.